saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, selamat bertemu kembali. Kami mengharap semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus semangat di dalam mengikut Tuhan, dan terus semangat di dalam menjalani hidup ini walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu serta saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, pada pagi hari ini majelis penyapa umat di Karangasem dengan tema Yesus Gembala yang baik. Seorang gembala itu bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Dia, gembala itu pasti mengusahakan bagaimana domba-dombanya itu supaya tetap hidup dengan baik dan bisa berkembang biak dengan baik, sehingga hasilnya bisa dinikmati dan bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, anak-anakku, di sini jika Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa dirinya sebagai gembala yang baik, maka dia juga mempunyai suatu tanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang adalah domba-dombanya itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri kalau mengaku dirinya sebagai gembala yang baik, pasti Tuhan Yesus mempunyai suatu tanggung jawab untuk keselamatan atas domba-dombanya, yang di sini adalah para umat yang mengikut Dia. Seperti yang disabdakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini menandakan bahwa Yesus sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai gembala yang baik. Dia datang bukan untuk mencuri, bukan untuk merusak domba, tetapi dia betul-betul menjaga dombanya itu supaya mereka hidup dengan berkelimpahan dan mendapatkan hidup yang baik. Bapak Ibu kasih, mari kita lihat satu persatu makna dari firman Tuhan ini. Yang pertama, gembala yang baik itu memelihara domba-dombanya. Ya, jadi gembala yang baik itu memelihara domba-dombanya. Pemeliharaan orang percaya ada dalam tangan Allah. Jadi orang percaya yang diibaratkan, digambarkan sebagai domba Allah itu, domba-domba Allah itu hidup dalam tangan Allah. Nah, meliputi apa saja pemeliharaan Tuhan itu? Pemeliharaan Tuhan itu meliputi apa saja? Mari kita lihat. Pemeliharaan Tuhan itu dari penyakit. Jadi Tuhan memelihara umatnya ini dari penyakit. Seperti yang sekarang kita alami, adanya corona seperti ini. Semua orang ketakutan, semua orang harus di rumah, jaga jarak dan sebagainya. Percayalah bahwa Allah itu memelihara kita dari penyakit itu. Sejak dulu Yesus datang ke dunia, Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Orang-orang yang datang katanya dengan penyakit itu disembuhkan. Begitu pula sekarang kita pun akan dijaga dari penyakit itu. Kita akan dijaga daripada corona itu.
kalau kita terus tetap mengikuti apa yang diperintah-perintah Tuhan melalui pemerintah kita. Lalu pemeliharaan Tuhan itu juga dari mara bahaya. Tuhan tetap akan menjaga kita dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Untuk itu, setiap kita mau bepergian, mau kemana saja, mau berbuat apa saja, hendaknya kita itu selalu berdoa sebelum kita menjalankan. Kita mohon bimbingannya, kita mohon perlindungannya, sehingga perjalanan kita, hidup kita bisa nyaman dan dalam keadaan selamat. Lalu pemeliharaan Tuhan berikutnya dari kebutuhan jasmani. Ya. Tuhan tidak hanya memelihara kesehatan kita, tetapi Tuhan juga memberikan kebutuhan jasmani kita. Tuhan tetap selalu akan memberikan rezeki pada kita, entah melalui apa saja. Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan rezeki pada kita semua. Untuk itu percayalah, berbuatlah dan sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan menjaga kita, memberikan rezeki pada kita yang secukupnya untuk hari ini. Pemeliharaan berikutnya yaitu dari cobaan dan godaan. Ya. Tuhan selalu menjaga kita dari cobaan-cobaan iblis, dari godaan-godaan yang mengikat. Kalau kita mau menyerahkan diri kepada Allah, kita pasti akan diingatkan melalui hati kita, melalui perasaan kita, sehingga sebelum kita menjalankan atau berbuat yang salah, Tuhan sudah ingatkan sebenarnya kalau kita mau mendengarkan kata hati dengan baik. Berikutnya pemeliharaan Tuhan yaitu dari penderitaan. Ya, tidak ada manusia yang tidak mengalami penderitaan, tetapi penderitaan yang kita alami tidak membuat kita jatuh terlentang, tetapi Tuhan tetap akan mengangkat kita sehingga kita tidak akan pernah jatuh terlentang dan tidak bisa bangun, tetapi tangan Allah tetap akan mengangkat kita. Lalu pemeliharaan berikutnya yaitu pemeliharaan dari dosa. Yesus memang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan dari dosa itu, karena Yesus sudah menanggung semua itu di atas kayu salib, sehingga keselamatan berada di tangan kita. Saat kita tetap terus berpegang pada Yesus. Berikutnya pemeliharaan yang terakhir dari maut dan kebinasaan. Karena Yesus sudah mengganti kita sebagai orang yang harusnya dihukum, harusnya mendapatkan suatu kebinasaan, tetapi Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Semua kebinasaan kita, maut, ditanggung oleh Dia, sehingga kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita tetap akan mendapatkan suatu kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai gembala, Ia membentuk karakter atau watak domba-dombanya. Jadi Yesus sebagai gembala bukan hanya sekedar menggembalakan saja, tetapi Yesus membentuk karakter atau watak domba-dombanya, yaitu umatnya yang percaya padanya. Kita dibentuk. Mengapa? Karena seekor gembala atau seekor domba itu cenderung domba itu akan berjalan menurut kemauannya sendiri. Nah, jadi domba itu biasanya cenderung berbuat menurut kemauannya sendiri. Jalan baik-baik, melihat ada tanaman orang, dia sikat, dia singgah dulu, dia lari ke sana kemari semaunya sendiri. Itu kecenderungan domba-domba seperti itu. Untuk itu
Tuhan Yesus perlu membentuk karakter watak domba-dombanya itu menjadi domba yang baik, domba yang jinak, domba yang menurut aturan gembalanya, supaya mereka apa? Mereka selamat, bukan tercecer, bukan terhilang, sehingga mereka boleh mendapatkan atau boleh terus hidup di dalam naungan gembalanya. Nah, untuk itu, karena domba itu cenderung untuk hidup sesat, sehingga perlu domba itu ditegur dan dihajar. Jadi Yesus tidak segan-segan untuk menegur dan menghajar dombanya. Maka dari itu, kalau kita ini sedang mendapatkan sesuatu teguran dari Allah, mari kita segera mengintrospeksi, kita segera kembali ke jalan yang benar. Dan teguran Allah, penghajaran Allah itu tidak melampaui kekuatan kita. Tegurannya itu juga teguran yang halus, yang tetap nyaman untuk kita hadapi. Tetapi kalau kita tetap tidak mau mendengar teguran Allah itu, tidak mendengar ajaran Allah itu, dengan sendirinya kita pun akan jatuh dan kita akan terbuang. Untuk itu sekali lagi, apabila kita mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan, hal yang sekiranya itu membuat kita menderita, kita perlu introspeksi. Apa yang telah kami kerjakan? Benarkah ini di hadapan Allah? Apakah ini tidak berkenan di hadapan Allah? Kalau memang kita betul-betul sudah mengintrospeksi, lalu kita bertobat mohon ampun, supaya kita menjadi domba-domba yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, gembala menghendaki domba-dombanya untuk berbulu baik dan berkembang biak. Jadi seorang gembala yang baik itu menghendaki domba-dombanya itu mempunyai bulu yang baik. Maksudnya, yang mempunyai domba-dombanya ini mempunyai suatu hal yang menarik, tingkah laku perbuatannya itu menarik, senang. Orang melihat itu senang, orang bergaul itu senang. Karena apa? Dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata yang kasar, dari mulutnya tidak pernah berbuat menyakiti orang, tidak pernah dia berbohong, tetapi dari mulutnya ini menunjukkan suatu kebersihan dari hatinya, ketulusan dari hatinya, sehingga orang nyaman bergaul, bersahabat dengan mereka. Lalu yang terakhir, hendaknya domba itu berkembang biak. Jadi di sini setiap domba-domba Allah ini, setiap umat tetebusan Allah ini, kita jemaatnya ini harus berkembang biak. Maksudnya, kita harus bisa mengabarkan Injil, firman Allah itu kepada orang lain. Seperti di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, itu kita dituntut supaya pergi ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridnya, murid Yesus. Jadi kita hendaknya menjadi paner-paner Allah di dalam mengabarkan Injil itu. Kita bisa membawa orang lain ke dalam suatu keselamatan. Karena kalau kita sudah diselamatkan, hendaknya kita juga bisa menyelamatkan orang lain, mengajak orang lain datang pada Yesus, supaya mereka tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap
domba yang tidak bisa menghasilkan, tidak berbuah, tidak berkembang, ya pasti domba itu akan disingkirkan. Domba itu akan dipotong atau istilahnya terbuang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara serta anak-anak kekasih, marilah kita tetap gigih giat di dalam mewartakan Injil, di dalam menyatakan